Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar, akan melaksanakan kegiatan PPL pada aksi 2 di SMP Negeri 1 Seluma. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Bersedia. Beri salam pada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Oke, silahkan sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Karena ketua ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Alhamdulillah. Dan sebelum memulai, Ibu mau tahu dulu, mau cek dulu nih kesiapan kalian udah benar-benar siap atau belum di pembelajaran pada hari ini. Sudah siap semua? Ya. Atribut lengkap ya. Sampah-sampah di laci sudah tidak ada? Ya. Oke, supaya kita lebih siap pembelajaran pada hari ini, Ibu akan lakukan ice breaking dengan melakukan gerakan. Ibu contohkan dulu ya, dengan gerakan nanti kalian tiru dan kita lakukan sama-sama. Silakan berdiri. Kita mulai ya, dengan kalian ikut bersuara juga. Oke ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Udah siap ini? Udah happy? Alhamdulillah ya. Oke, Ibu mau tanya dulu nih. Kita minggu lalu sudah membahas materi tentang apa? Ada yang bisa? Oke, silakan coba. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Allah. Dan yang lain tentu juga tahu sebenarnya ya kan. Tapi kesempatan hari ini Zalwa yang sudah siap menyampaikan materi pada minggu lalu ya. Bahwasanya kita minggu lalu sudah membahas dua bentuk mobilitas, ya kan? Mobilitas vertikal dan horizontal. Bedanya keduanya ya, kalau vertikal itu dia mengalami turun dan naik. Kalau horizontal dia hanya berubah posisi, gitu ya. Dan pada hari ini kita akan membahas materi tentang faktor pendorong. Coba Ica, kamu baca apa judulnya? Iya, luar biasa. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ya, dengan model discovery learning, kita nanti kalian peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Kemudian, adapun teknik penilaian yang Ibu akan lakukan pada hari ini, ada 3 poin ini, dan selalu ini kita lakukan ya setiap pembelajaran. Yang pertama penilaian sikap. Setelah sikap, Ibu juga akan menilai pengetahuan. Kemudian keterampilan, dan kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Ya, kegiatan inti pembelajaran pertama, Ibu akan menayangkan video. Tolong video ini nanti disimak baik-baik. Judulnya pasien rumah sakit jiwa. Ya, silakan. Apa judulnya tadi, Nak? Pasien rumah sakit jiwa. Pemirsa, selamat pagi. Ini ada sosok Yomania Ashifa Jani yang ternyata ini adalah menarik sekali cerita kehidupannya. Ini adalah mantan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang ditolak 4 kampus negeri dan kini sudah kuliah dan bisa berkehidupan normal. Dan mulai posting itu kan banyak orang. Melihat dari wajah kalian tadi begitu antusias melihat video ini kan, dan ini tentu menjadi
motivasi buat kalian. Oke, silahkan. Ada nggak yang kira-kira ingin kalian tanyakan dari video ini? Saya, Bu. Iya, silahkan Aurel. Mengapa dia bisa diterima di Universitas Indonesia? Iya, terima kasih, tepuk tangan dong buat Aurel. Pertanyaan yang luar biasa. Dia maksud Aurel tadi adalah Yovania tadi, ya, yang ada di dalam video. Kenapa dia bisa masuk ke sana ya? Sedangkan kita tahu Universitas Indonesia itu adalah universitas yang ternama di Indonesia. Bahkan nggak semua orang bisa masuk kan ke Universitas Indonesia. Silahkan, ada nggak ya yang kira-kira bisa menjawab lah pertanyaan dari Aurel tadi? Ada? Iya, silakan Ica. Karena dia berusaha untuk sembuh dari gangguan jiwanya dan ada yang peduli di sekitarnya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Kok banyak yang nggak senyum? Coba senyum bersama, senyum. Luar biasa, bisa ya senyum ya. Oke, jawaban dari Ica luar biasa. Sekarang ada nggak komentar lain lah misalnya dari video tadi? Iya, silakan Aziza. Dengan video yang sudah ditayangkan dapat dinyatakan bahwa dia melakukan mobilitas sosial dengan melalui saluran pendidikan dan dia melakukan mobilitas vertikal naik. Luar biasa, tepuk tangan dong. Sekarang sudah selesai video, kita akan mulai melakukan diskusi. Tapi sebelum diskusi, ya kan, Bu minta dulu nih, Ibu suruh kalian membuat pertanyaan terkait dengan video tadi atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Silakan ditulis di kertas 1 lembar. Selesai? Ternyata ada banyak sekali pertanyaan dari kalian. Tentu akan Ibu batasi ya. Ibu akan ambil 4 pertanyaan saja. Semangat? Kalau semangat, buktikan dong angkat tangan. Semangat? Ya, sekarang Ibu akan bagi kelompok ini. Ya, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Ya, tentu akan Ibu hitung dengan berhitung dulu ya. Artinya hitungannya 1 sampai 4. Ya, pertama dari Aurel. Aurel, kenapa ngantuk Aurel? Ya, ngantuk nggak? Enggak ya. 1, kemudian 2, 3 dan 4. Kemudian Ibu hitung lagi ya biar dia heterogen bermacam-macam. Nanti silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Di sini kelompok 1, halo. Kelompok 1, bariskan 2 itu ya. Sini kelompok 2, gabungkan bedanya. Ini kelompok 3, gabungkan. Ini kelompok 4. Silakan. Oke, kalau sudah Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, oke ya. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2, oke. Kelompok 3. Ya, kelompok 4 ya. Oke. Semuanya harus aktif bekerja karena Ibu akan melakukan penilaian. Siapa yang aktif, siapa yang tidak. Oke. Kemudian nanti selain sumber belajarnya dari buku paket, kalian akan juga bisa mengakses melalui internet. Silakan handphonenya. Nah, ya. Kelompok 2, 3. Aman? Oke. Uang merupakan jumlah realistis dan Mencari aktif juga ya. Sudah? dah. Oke, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ruslan Indra Hadi. Saya berasal dari kelompok gubernur dan nama-nama anggota saya. 1. Ica. 2. Indah. 4. Jiki. 5. Revi. Oke, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok gubernur.
Dalam hal ini, organisasi ekonomi sebagai saluran mobilitas dapat merenjuk perusahaan. Individu yang bekerja pada perusahaan dapat melakukan mobilitas sosial karena perusahaan memungkinkan untuk saling berkompetisi menduduki jabatan tertentu, merubah status sosial. Organisasi keahlian profesi. Hampir semua institusi pendidikan organisasi keahlian seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memungkinkan orang untuk mendapatkan status sosial tertentu, dapat pengakuan dari masyarakat. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Iya, silakan. Saya, Tepuk Bu. tangan dulu dong dari kelompok 4 tadi ya. Ya, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Sapta. Saya dari kelompok menteri. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok gubernur. Ya, Berikan contoh seorang melakukan apa? melakukan mobilitas sosial melalui saluran ekonomi. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong pada orang tua. Silakan, kelompok 4 bisa memberikan tanggapan. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok menteri atau Ramadan. Contoh, seseorang penjual koran di jalan dan akhirnya membuka toko majalah dengan lebih dari 3 cabang hingga sukses dan menjadi kaya raya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kelompok gubernur ya. Oke, silakan langsung diakhiri saja. Demikian ya. Demikian, hanya itu saja presentasi dari kelompok gubernur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kita di antara kalian ada nggak yang bisa bantu menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, silakan. Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Morda. Saya dari kelompok presiden akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan mobilitas vertikal naik dengan adanya faktor pendorong mobilitas sosial dan sebaliknya akan terhambat jika menemui faktor penghambat mobilitas sosial. Seseorang bisa melakukan mobilitas sosial melalui berbagai macam saluran, yaitu saluran politik, saluran ekonomi, dan lain-lain. Luar biasa dong, tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang silakan perhatikan sebentar. Ibu akan memberikan materi penguat. Ada status sosial, tadi juga disampaikan dari kelompok 1. Ada situasi ekonomi, politik, sosial budaya, dan geografis. Bahwasanya ke 5 faktor inilah yang akan mendorong seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Seseorang bisa di akhir pembelajaran sebelum kita masuk ke penutup, Ibu akan memberikan soal latihan ya, soal konser. Silakan dikerjakan. Ya. Kumpulkan ke 1 orang, Ibu tinggal mengambil di. Aku mau tanya dulu, apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah bahagia? Aku akan mengumumkan kelompok terbaik pada hari ini adalah kelompok presiden. Jangan lupa pesan moralnya, ketika kita sukses, jangan pernah kita merasa lebih, ya. Dan akhirnya menjadikan diri kita menjadi orang yang sombong, dan jangan salah, nanti suatu saat kalau Allah mau ambil kesuksesan kita bisa hancur dalam sekejap. Dan intinya semuanya adalah titipan Allah. Jangan lupa minggu depan kita akan ulangan harian tentang mobilitas sosial. Tutup pembelajaran kita hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Ketua sudah memimpin doa, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.